Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina, CGP Angkatan 7 Kota Binjai dari SD Negeri 020251. Saya berperan sebagai pengamat. Silakan Bu Elvida. Nama saya Elvida Santi Asibuan dari SD Negeri 020274 Binjai Utara, CGP Angkatan 7 Kota Binjai. Fasilitator saya Pak Muhammad MPD dan pengajar praktek saya Ibu Dr. Anda Epi Suharnita, saya sebagai coach. Perkenalkan, saya Tri Agustini Retona, CGP Angkatan 7 Kota Binjai dari SMP Negeri 6 Binjai dengan fasilitator Bapak. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya Bu Tri Agustini. Ingat, sebelum melakukan coaching harus ada 3 kompetensi. Kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang coach yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dari coachee, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ingat bahwa alur cerita yang dilakukan melalui tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi, alur-alur cerita jangan sampai tidak Ibu lakukan sama sekali ketika melakukan coaching ya, Bu Elvida. Seperti itu ya, Bu. Oke, selamat melakukan coaching. Terima kasih, Bu. Apa kabar, Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya baik, Bu. Nah, kemarin Ibu ngajak saya ketemu, kira-kira apa nih tujuan Ibu nih sama saya? Jadi begini Bu, belakangan ini saya mempunyai saya menemukan murid saya banyak yang bermalas-malasan. Ada yang tiduran, ada yang juga tidak mengerjakan tugas, sehingga ketika kegiatan pembelajaran selesai, saya mendapati murid-murid saya itu banyak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi masalahnya di siswa Ibu yang tidak aktif dalam pembelajaran, begitu ya, Bu? Bermalas-malasan ya. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan? Strategi atau rencana apa yang Ibu laksanakan agar anak-anak tersebut bisa aktif untuk belajar? Jadi kalau saya lihat situasinya, murid saya itu, jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah berkoordinasi dengan guru penjasnya. Karena ketika penjas itu mereka sering melakukan kegiatan melebihi jam penjas. Sehingga yang ingin saya lakukan, saya ingin berbicara langsung dengan Bapak Penjas tadi supaya bisa mengatur muridnya. Olahraganya itu hanya pada jam olahraga saja. Oke, berarti menurut Putri untuk mengatasi hal itu Ibu harus ada komunikasi dengan berolahraga, benar ya? Nah, kalau begitu kira-kira tantangan apa yang Ibu rasa bisa menghambat rencana itu tersebut? Tantangan yang bisa menghambat mungkin saya berharap Bapak itu bisa berpikir positif dengan ajakan saya berdiskusi. Tapi di samping itu saya juga berencana, saya refleksi juga ke diri saya, mungkin pembelajaran saya kurang menarik, atau mungkin murid-murid itu merasa bosan dengan metode belajar saya yang begitu-begitu aja. Jadi di samping itu saya juga akan melakukan tindakan yang lainnya. Mungkin saya ingin memberikan media pembelajaran yang berbeda. Memberi media pembelajaran agar anak-anak tidak bosan ya, Bu. Nah, dengan melakukan ketika pembaharuan media pembelajaran ya, kira-kira menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu Ibu? Pihak-pihak mana saja yang bisa membantu Ibu agar rencana Ibu tersebut bisa tercapai? Pertama mungkin rekan sejawat saya, terutama sesama MGS bahasa Inggris. Jadi mungkin kami bisa berkolaborasi, media pembelajaran yang bisa kami gunakan bergantian bersama-sama. Kedua, mungkin saya bisa melakukannya secara mandiri dengan
pembelajaran yang bisa saya terapkan, mungkin video-video yang bisa terkait dengan pembelajaran yang saya akan berikan. Oke, Bu Tri. Dari permasalahan yang tadi itu ya, dari anak-anak yang malas, ternyata ada overload waktu di jam olahraga juga memungkinkan siswa tersebut jadi kecapean ya, jadi malas belajar. Nah, dan pembelajaran ibu yang ibu perbaharui sehingga anak-anak jadi menarik lagi untuk pembelajaran. Ada nggak solusinya? Terpecahkan nggak permasalahan ibu? Menurut ibu, kapan kira-kira rencana itu dapat dilaksanakan? Mungkin secepatnya. Jadi rencana saya berdiskusi dengan Dasya, saya berharap besok saya bisa bertemu dengan ibu. Kemudian rencana berikutnya bisa saya terapkan mulai hari ini, kapan waktu singkat saya bisa saya cari media pembelajaran yang bisa saya ambil secara mandiri. Ya, oke Bu Tri. Dari perbincangan-bincangan kita tadi, menurut Bu Tri seperti apa? Kira-kira udah ada solusinya nggak sih? Alhamdulillah Bu, sebelum saya masih semangat gimana caranya menghadapi anak-anak saya yang kurang aktif ini. Terima kasih, setelah coaching dengan ibu ternyata pikiran saya jadi terbuka. Dengan bantuan ibu saya bisa memikirkan kira-kira kedepannya apa yang bisa saya lakukan. Oke Bu Tri, ada lagi yang bisa saya bantu? Atau ada lagi unek-unek yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Bu Tri, terima kasih waktunya juga. Oke, terima kasih atas kerjasama coaching hari ini yang dilakukan oleh Bu Elvida selaku coach ya. Jadi saya hampir mendapatkan poin penting dari kegiatan coaching kali ini. Nah, yang pertama, sudah bagus yang diberikan Bu Elvida, sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian fokus kepada cerita atau permasalahan-permasalahan Bu Tri, kemudian Bu Elvida sudah menjadi pendengar aktif dan sudah melakukan alur tirta. Nah, dan saya selaku pengamat menilai coaching ini sudah sangat bagus. Terima kasih. Ya, di sesi kedua ini saya Elvida Santi Hasibuan sebagai pengamat. Saya Arlina berperan sebagai coach. Saya Triagustini Bunga berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Tri. Ya, kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching terhadap coach kita yaitu Bu Arlina ya Bu. Nah, ingat sebelum melakukan coaching, Ibu harus memahami 3 kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif dari coachingnya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ingat bahwa alur tirta yang dilakukan melalui tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur tirta jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ya Bu. Oke, selamat melakukan coaching Bu. Assalamualaikum Bu Arlina. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua tetap bahagia ya. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi pada ibu. Begini ya Bu Tri, ini pengalaman saya pribadi. Kemarin itu ketika saya mengajar, kemudian anak-anak mengeluh kepada saya, mereka curhat kepada saya. Ada guru, salah satu guru bidang studi tidak mau masuk kelas 4, tidak mau mengajar lagi. Jadi saya tanya kan Bu Tri, kenapa? Apa permasalahannya? Mereka menjawab ada beberapa sebagian dari mereka mengerjakan tugas PR matematika yang dari saya mereka kerjakan pas pada pelajaran guru tersebut.
karena murid itu tidak mau melakukan tugas dari saya Ibu pada jam itu. Jadi sebelum kita lanjut ke permasalahan kita, tujuan pembicaraan kita hari ini kira-kira apa kedepannya? Ya, tujuan pembicaraan ini kedepannya ya saya menginginkan guru tersebut mau kembali masuk kelas. Jadi tujuannya saya ingin melakukan pembicaraan kepada ibu tersebut supaya masalah ibu tersebut dengan anak-anak ini dapat terselesaikan seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita, ibu ingin permasalahan antara guru yang tidak mau masuk tadi selesai sehingga dia bisa kembali mengajar seperti biasanya. Jadi dari permasalahan kita ini kira-kira rencana ibu ke depannya seperti apa? Saya punya rencana ke depannya. Yang pertama, saya memberi pembinaan kepada anak-anak untuk meminta maaf kepada guru tersebut. Kemudian dari rencana ibu tadi, kira-kira yang mana yang ibu prioritaskan? Yang mungkin yang saya prioritaskan itu adalah menyelesaikan masalah tersebut. Rencana kedepannya untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya melakukan cara pertama yaitu melakukan pendekatan kepada beliau secara pribadi. Jika cara yang pertama itu tidak sesuai dengan harapan, saya memakai cara kedua, saya meminta saran kepada rekan sejawat. Kemudian bagus sekali ya Bu dengan melakukan pendekatan secara pribadi. Kemudian jika tidak juga bekerja, jika tidak berhasil, maka melakukan rencana yang kedua yaitu saran dari rekan sejawat. Dan jika memang belum berhasil, ibu meminta bantuan kepada kepala sekolah. Saya rasa usaha ibu sudah sangat tinggi sekali untuk bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi gimana kira-kira dari rencana ibu ke depannya, kapan kira-kira ibu akan melaksanakan rencana ini? Kebetulan karena besok libur, saya akan melakukan rencana ini hari Senin, tanggal 27. Nah, ini artinya ibu memang sudah tulus dan murid-murid ibu juga sebenarnya mempunyai niat yang tulus untuk meminta maaf ya Bu. Jadi saya rasa permasalahan apapun bisa diselesaikan jika memang ada niat dari dalam hati murid ibu, juga dari ibu. Semoga dengan permasalahan yang terjadi ini kedepannya semua akan berdamai ya. Kira-kira perasaan ibu sekarang gimana setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Perasaan saya sudah merasa lega ya Bu. Sebenarnya ini kan unek-unek masih mengganjal di hati. Jadi setelah melakukan coaching ini memang perasaan saya menjadi lega. Masalah ini bisa dikurangi dengan perbincangan atau dialog kita ini. Jadi sekarang ibu sudah merasa lega ya. Iya Bu. Jadi kira-kira ada lagi yang ingin ibu perbincangkan pada kesempatan kita kali ini? Mungkin sampai di situ Bu. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dulu. Nanti kalau sudah selesai mungkin ada perbincangan saya dengan ibu lagi. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu. Terima kasih kembali Ibu. Jadi kita akhiri pembicaraan kita hari ini ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri dan Bu Arlina selaku sebagai coach dan Bu Tri sebagai coach. Jadi saya di sini mendapatkan poin dan kegiatan coaching yang sesuai alur kita ya. Seperti Bu Tri memang sudah melakukan kehadiran penuh di sini dan fokus pada permasalahan terhadap coaching. Kemudian coach juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan sudah melakukan alur kita sepenuhnya. Dan kalau saya menilai kegiatan coaching ini sudah berjalan sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
sebagai coaching. Saya Arlina berperan sebagai coaching. Jadi sebelum kita mulai, pertama Bu Arlina sebagai coach harus memperhatikan 3 kompetensi coaching yang harus dikembangkan. Jangan lupa. Jadi yang pertama harus ada presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kira-kira kompetensi ini harus ada dalam percakapan coaching kita. Kemudian jangan lupa Ibu harus menerapkan alur cerita pada pembicaraan. Yang sudah kita pelajari, alur cerita B adalah tujuan, I identifikasi masalah, R rencana aksi, dan K tanggung jawab. Jadi dengan menggunakan alur itu, semoga jalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Elvida. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Kira-kira yang mau diceritakan tentang apa sih Bu? Iya gini Bu, saya mau membicarakan masalah siswa saya nih Bu, siswa saya yang di kelas 5. Nah, ada siswa satu siswa itu yang kehadirannya sangat kurang. Dalam 1 minggu itu pasti ada liburnya, minimal 2 kali libur. Nah, itulah jadi permasalahan saya sekarang. Berarti intinya Ibu mau menyelesaikan masalah siswa Ibu yang sering absen gitu ya Bu. Oke. Kira-kira dari percakapan kita ini ya Bu Elvida, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Iya, saya ingin gimana caranya agar si anak ini aktif seperti teman-temannya yang lain. Ya belajar seperti biasa gitu, selalu hadir dalam pembelajaran gitu. Berarti Ibu menginginkan anak Ibu aktif seperti teman-temannya ya kan Bu? Iya. Belajar seperti teman-temannya pada dasarnya ya kan Bu? Gimana caranya supaya anak itu nggak malas sekolah lagi ya kan Bu? Jadi hal apa yang ingin Ibu capai dari tujuan Ibu ini? Nah itu tadi Bu, dengan tidak hadirnya dia ke sekolah, tentu kan semua pembelajaran ketinggalan jadi Bu. Nah, jadi udah pasti dari situ nilainya juga jadi di bawah standar. Saya ingin anak itu walaupun dia tidak hadir ke sekolah, alasannya sakit, setidaknya dia mampu mengikuti pembelajaran saya. Jadi intinya Ibu sudah melakukan apa yang Ibu harapkan seperti itu ya kan Bu? Sudah mencoba strategi apa yang Ibu buat ke depannya untuk anak tersebut supaya nggak malas lagi ke sekolah ya Bu? Oke, kalau misalnya Ibu ukur itu skalanya kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut itu gimana Ibu? Untuk saat ini Bu masih di angka 7 sih Bu, karena memang saya akui belum maksimal, karena strategi atau rencana yang saya buat ini memang belum maksimal saya laksanakan sih. Nah, jadi saya rasa masih standar lah gitu. Standar ya Bu, masih skala 7 gitu ya Bu. Mudah-mudahan bisa mencapai skala 10. Sementara saya kepilih 9 atau 10 lah untuk anak ini gitu. Kita sebagai guru itu merasa gimana ya Bu, ngerasa beban ya Bu, anak tersebut kok bisa seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kapan ya Bu dieksekusi atau dijalankan rencana ini ya Bu? Secepatnya sih Bu, karena mengingat sebentar lagi kan ujian kenaikan kelas. Kalau terus anaknya seperti ini dan tidak ada solusinya, pasti ketinggalan pembelajaran. Kasihan nilainya pasti jadi kurang kan, kasihan. Jadi saya pikir harus secepatnya saya laksanakan. Bagus sekali Bu, memang secepatnya kan. Kalau kita tahan-tahan itu jadinya seperti apa gitu ya Bu. Sekarang komitmen Ibu itu apa ya Bu? Nah, untuk mencapai itu saya berusaha untuk kerjasama sama orang tuanya.
selama ini kan anak tadi tidak datang ke sekolah alasannya sakit. Kemarin sudah saya datangi ke rumahnya dan kenyataannya memang hanya pusing-pusing dikit lah gitu yang enggak sempat. Tapi emang intinya sih kalau saya lihat si anak malas sekolah gitu. Nah, jadi saya tanya ke anaknya apa permasalahannya kenapa dikit-dikit nggak sekolah, dikit-dikit nggak sekolah gitu. Alasannya karena bosen gitu Bu. Nah, jadi di sini saya berusaha kerja sama sama orang tuanya juga dan guru-guru di situ karena terus terang aja setiap pembelajaran tertentu dia tidak datang. Jadi saya pikir mungkin pasti ada masalah di gurunya atau di apanya gitu. Nah, jadi di sini saya cari buat pendekatan ke si anak agar si anaknya terbuka dengan saya begitu apa permasalahannya. Strategi ibu yang pertama Iya. itu mendatangi orang tuanya ya. Iya, dan melakukan pendekatan ke si anak. Bagus sekali kalau saya kira itu memang bagus sekali itu pendekatan dengan orang tua. Seorang guru itu memang sangat perlu ya kan Bu. Iya. Jadi mengetahui apa sih pokok permasalahan dari anak tersebut Bu. Jadi kira-kira dari hasil percakapan kita ini ya Bu, apa yang Ibu rasakan? Ya, sedikit lega sih Bu, karena saya pikir ya kenapa nggak saya laksanakan lebih secepatnya begitu. Jadi terus terang jadi terbuka sih pemikiran saya. Iya Bu, mudah-mudahan permasalahan Ibu dapat diselesaikan ya Bu. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Setelah melakukan praktek coaching, setelah saya mengamati kegiatan coaching kita kali ini, menurut saya Ibu Arina sebagai coach sudah melakukan 3 kompetensi sebagai coach. Jadi juga sudah melakukan presence, kehadiran penuh. Yang kedua juga memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Jadi memberi respon yang sangat positif ketika Bu tidak berbicara. Dan saya lihat Bu Arina juga sudah menerapkan alur cerita dengan sangat baik, berurut ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai ke komitmen atau tanggung jawabnya tadi. Jadi saya rasa kegiatan coaching ini sudah jalan dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, dan semoga kita bisa mempraktekannya lebih sering lagi supaya kita lebih lancar lagi. Terima kasih. Oke, selesai.